Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Atul Lumentobing dengan NIM 2303050444. Saya Rido Krismana Ginting dengan NIM 23030549. Saya Rahmanyari Pulungan dengan NIM 23030505. Saya Agnesia Manulang dengan NIM 23030074. Nama saya Sri Mayudita Hatulima Munte dengan NIM 23077. Nama saya Syalomitan Kasala Bamban Ngawal dengan NIM 23030508. Saya Muhammad Jafrinani dengan NIM 2303050886. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan jenis telur yang bisa dikonsumsi. Nah, bisa dilihat di sini, menurut literatur Lestari DKK 2022, telur merupakan bahan pangan alami yang memiliki kandungan gizi cukup lengkap, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Di mana kandungan gizinya itu terdapat air 73,7%, protein 12,9%, lemak 11,2%, dan karbohidrat 0,9%. Bisa dilihat di layar, ada 8 struktur telur, dimulai dari cangkang atau shell, yang lapisan luarnya keras, yang terbuat dari kalsium karbonat, berpori untuk pertukaran gas, serta melindungi embrio. Yang kedua ada membran cangkang, di mana 2 lapisan tipis di bawah cangkang menahan bakteri dan membentuk rongga udara. Di nomor 3 ada rongga udara, di mana kantung udara di ujung tumpul telur terbentuk saat telur mendingin, menyediakan oksigen pertama untuk embrio. Di nomor 4 bisa dilihat ada putih telur, di mana cairan kental yang kental dan encer yang kaya protein dan air melindungi kulit telur, menyediakan nutrisi dan air untuk embrio serta bertindak sebagai peredam kejut. Di nomor 5 ada kuning telur atau yolk, bagian tengah yang kaya lemak, protein, vitamin, dan mineral sebagai sumber makan utama bagi perkembangan embrio. Di nomor 6 ada kalaza, yaitu tali spiral putih yang menahan kuning telur agar tetap di tengah albumen, melindunginya dari guncangan. Di nomor 7 ada germinal disc, di mana bintik kecil pada kuning telur, tempat pembuahan dan perkembangan embrio dimulai. Di nomor 8 ada membran vitelin, selaput tipis yang membentuk kuning telur. Di sini ada beberapa jenis telur yang bisa dikonsumsi berdasarkan jenis hewannya. Dapat dilihat dalam tabel, ciri khas dan sumber nutrisi dari masing-masing jenis telur. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor penentu kualitas telur. Yang pertama, kesegaran telur. Telur yang segar akan memiliki posisi telur yang kental, kuning telur yang bulat dan utuh, kantong udara kecil, dan semakin lama disimpan, kualitas telur akan menurun akibat penguapan air dan gas. Yang kedua ada kondisi cangkang telur. Cangkang telur harus bersih, utuh, tidak ada retak, dan permukaan normal. Dikarenakan cangkang telur berfungsi untuk melindungi isi telur dari kontaminasi mikroba. Yang ketiga itu adalah penyimpanannya. Suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi mutu telur. Penyimpanan pada suhu rendah dapat memperlambat kerusakan dan pertumbuhan mikroorganisme pada telur. Faktor berikutnya adalah pakan dan kesehatan ternaknya. Nutrisi pakan mempengaruhi warna kuning telur, ketebalan cangkang, kandungan gizi, serta kualitas albumin. Telur yang sehat dihasilkan oleh ternak yang sehat. Selanjutnya adalah ukuran kantong udara. Kantong udara yang lebih kecil menandakan telur masih segar, sedangkan kantong udara yang sudah besar atau yang sudah membesar menunjukkan telur sudah lama disimpan. Berikutnya itu ada faktor mutu bagian dalam telur. Faktor ini meliputi tekstur, aroma, serta tidak adanya bercak darah atau kerusakan. Berikut itu adalah kontaminasi mikroba. Adanya bakteri, jamur, atau pencemaran dapat menurunkan kualitas dan keamanan telur untuk dikonsumsi. Ini adalah gambar perbandingan antara telur segar dan telur rusak dalam beberapa aspek, bahkan hingga ke keamanannya dalam dikonsumsi. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian pengujian dan penilaian kualitas pada telur. Pada bagian ini terbagi menjadi 2 aspek utama, yaitu bagian luar ataupun eksterior telur, dan juga bagian dalam ataupun interior telur. Nah, yang pertama itu bagian luar ataupun eksterior telur. Jadi kualitas eksterior telur itu dinilai berdasarkan warna, bentuk, tekstur, keutuhan, serta kebersihan kerabang telurnya. Kerabang telur yang bersih, utuh, dan memiliki permukaan yang baik, itu menunjukkan mutu telur yang lebih baik karena mampu melindungi bagian dalam telur dari kontaminasi mikroorganisme dan juga kerusakan selama penyimpanan maupun distribusi. Selain dari kondisi cangkangnya, mutu telur juga dapat diketahui melalui uji apung, yang dimana kalau telur yang segar itu dan punya kualitas baik, umumnya akan tenggelam dalam air, sedangkan telur yang kualitas rendah itu cenderung mengapung.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pada bagian dalam maupun interior telur, yang dimana kualitas interior telur ini dapat diketahui melalui proses uji handling ataupun peneropongan serta pengamatan terhadap susut bobot telur. Peneropongan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kerabang telur, ukuran rongga udara, serta posisi ataupun pergeseran kuning telur. Selain itu, pengujian bagian dalam telur juga bisa dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai Howe unit, yang dimana nilai Howe unit ini juga dapat menunjukkan kondisi putih telur serta tingkat kesegaran bagian dalam telur. Semakin cair ataupun encer si putih telurnya, maka nilai Howe-nya yang unitnya yang diperoleh akan semakin rendah. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan telur di bidang pangan. Yang pertama yaitu telur sebagai bahan pangan. Telur merupakan salah satu bahan pangan hewani yang sangat penting bagi tubuh manusia karena mengandung protein yang berkualitas tinggi dengan asam amino lengkap yang mudah dicerna. Yang kedua yaitu karena memiliki kalori yang rendah sekitar 80 kalori. Jadi telur ini cocok digunakan untuk sebagai bahan diet. Dan yang ketiga kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin D, B12, kalsium, zat besi, fosfor, dan asam folat. Yang kedua itu ada fungsi telur dalam pengolahan makanan. Telur berfungsi sebagai penambah cita rasa yang menambahkan rasa khas dan kekayaan rasa kepada olahan makanan yang dibuat. Telur juga berfungsi sebagai pengemulsi yang menggabungkan cairan dan lemak untuk menciptakan tekstur yang lebih halus, contohnya seperti salad dan saus. Yang ketiga adalah contoh produk olahan telur. Berbagai produk olahan telur yang umum dikonsumsi adalah seperti telur rebus dan telur ceplok. Brownies, pancake, dan donat juga banyak digunakan dalam olahan menggunakan telur. Saus dan mayonaise menggunakan telur sebagai pengemulsi untuk menciptakan tekstur yang creamy dan halus. Karamel dan custard adalah produk dessert yang memanfaatkan kemampuan telur sebagai penggumpal atau untuk memperhalus si produknya. Yang keempat itu ada manfaat telur bagi kesehatan. Telur mengandung lutein dan zeaxanthin yang merupakan antioksidan yang melindungi mata dan mencegah katarak. Telur diketahui menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Protein tinggi pada telur membuat kenyang lebih lama dan kalori rendah cocok untuk kontrol berat badan. Telur mengandung lebih banyak kolesterol baik atau HDL daripada kolesterol jahat. Telur juga kaya akan nutrisi yang mendukung fungsi otak dan kebugaran tubuh. Protein lengkap pada telur mendukung pertumbuhan dan perbaikan gizi pada tubuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawetan telur, salah satunya adalah telur pitan. Jadi telur pitan itu adalah telur yang difermentasi selama berminggu-minggu hingga sebulan. Telur yang dipakai di sini adalah telur itik, telur bebek, ataupun telur ayam. Nah, telur pitan sendiri umumnya dikenal dengan nama century egg dan merupakan salah satu makanan khas Tionghoa. Umumnya yang dipakai dalam proses fermentasi ini adalah alkali, tanah liat atau lempung, garam, juga ada abu, kapur. Nah, tekstur yang didapatkan selama fermentasi ini adalah putih telur yang teksturnya seperti jelly, juga warnanya yang kehitaman, sementara bagian kuning telurnya itu akan berwarna kehijauan dengan tekstur lembut dan juga aroma yang khas. Prinsip dari pengawetan telur pitan ini adalah kondisi basa kuat. Nah, basa kuatnya ini akibat adanya alkali yang diberikan selama proses pengawetan. Jadi, alkali ini akan masuk ke pori-pori cangkang dan dia akan mengubah pH menjadi basa yaitu sekitar 9-12 sehingga protein akan terdenaturasi dan juga lemak akan terurai. Nah, dari hasil denaturasi protein dan lemak itu akan membentuk karakteristik dari telur pitan ini. Nah, lalu di sini ada prosedur pembuatan telur pitan. Yang pertama itu adalah dipilih telur dengan kualitas yang bagus. Lalu dilakukan pembersihan seperti pencucian, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan dicampur abu, kapur, atau CaO, dan juga garam serta air. Nah, lalu diberikan kepada telur. Selanjutnya itu akan direndam telur ini selama 30 menit di larutan alkali pada permukaan telur. Selanjutnya telur akan dibungkus dengan campuran tanah liat, abu, kapur, garam, dan sedikit air hingga tertutup rata. Selanjutnya disimpan telur dalam wadah tertutup di suhu berkisar antara suhu ruang yaitu 30 derajat Celcius sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius selama 2-6 minggu.
Setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah putih telurnya ini sudah mengalami proses perubahan seperti warnanya yang mulai kehitaman atau gelap transparan, disertai dengan kuning telur itu yang berwarna kehijauan. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan itu akan dilakukan pencucian dan juga penyimpanan telur pada suhu ruang dengan ventilasi udara yang bagus, lalu disajikan telur pitan. Selanjutnya di sini ada ciri khas. Ciri khasnya itu yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, warna putih telurnya itu akan berwarna hitam transparan disertai dengan kuning telur yang berwarna kehijauan. Lalu ada aroma seperti aroma bau sulfur dan juga itu ada kuning telurnya itu yang bertekstur lembut dan creamy, tekstur putih telur seperti jelly, dan juga ada rasa umami. Dan juga umumnya ini menggunakan telur bebek meskipun beberapa menggunakan telur itik ataupun telur ayam. Lalu dia pengawetannya melalui proses alkali sehingga ini kondisi suasananya itu adalah suasana basah dan juga memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan telur biasa ataupun telur tanpa pengawetan. Namun telur pitan ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangannya itu yaitu aromanya yang terlalu menyengat dibandingkan telur lain. Namun salah satu kelebihannya itu adalah memiliki rasa umami yang khas. Salah satu kelebihan dari telur pitan lagi yaitu masa simpannya yang lebih lama daripada telur tanpa pengawetan, dan juga ini bisa disimpan lebih lama tanpa pendingin. Nah, kekurangan telur pitan itu kalau kita salah penyimpanan dia tuh akan menurunkan kualitasnya. Selanjutnya ada teksturnya ini. Tekstur dari telur pitan ini unik karena putihnya itu seperti jelly sedangkan kuning telurnya itu creamy. Nah, sementara kekurangannya itu nggak semua orang itu suka dengan teksturnya. Selanjutnya itu adalah proses pengawetan, di mana kelebihannya itu dia tidak menggunakan pemanasan tinggi, namun kekurangannya membutuhkan waktu pemeraman yang cukup lama, sehingga dalam proses pembuatannya itu harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi basah yang terjadi. Kekurangannya adalah kandungan natrium yang relatif tinggi. Dari segi penampilan, telur pitan itu memiliki warna dan tampilan khas yang menarik pada kuliner tertentu. Namun, bagi sebagian orang karena warnanya yang gelap, kurang disukai. Sementara dari nilai fungsionalnya itu memiliki senyawa bioaktif dan hasil antioksidan hasil fermentasi, namun kekurangannya itu adalah kondisi natrium yang tinggi. Nah, adapun pengawetan telur yaitu telur asin. Telur asin merupakan produk olahan yang diawetkan dengan cara penambahan konsentrasi garam yang cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Penambahan garam yang cukup tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga memperpanjang umur simpan, serta mengubah tekstur maupun rasa yang khas pada telur. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan telur asin. Yang pertama itu konsentrasi garam yang digunakan, di mana semakin banyak konsentrasi garam yang digunakan, maka proses pengawetan akan semakin efektif. Kemudian rasa yang dihasilkan akan semakin asin. Kemudian lamanya pemeraman. Waktu pemeraman menentukan banyaknya garam yang meresap ke dalam telur, di mana semakin lama proses pemeraman, maka rasa telur dan tekstur akan semakin terbentuk dengan baik. Kemudian suhu penyimpanan, di mana suhu penyimpanan berpengaruh terhadap difusi garam dan kualitas telur selama pemeraman. Kemudian suhu penyimpanan, di mana suhu yang sesuai dapat membantu menjaga telur agar tidak cepat rusak selama proses pengasinan. Kemudian kualitas dan kesegaran telur yang digunakan, di mana telur yang segar memiliki kualitas kuning telur maupun putih telur yang masih baik, sehingga hasil telur asin menjadi lebih bagus. Telur yang kurang segar akan mempengaruhi rasa, aroma, dan daya simpan produk akhir. Terakhir, ketebalan cangkang telur, di mana ketebalan cangkang mempengaruhi kecepatan penyerapan ke dalam telur. Cangkang yang kulitnya tipis biasanya membuat garam lebih mudah meresap dibandingkan dengan cangkang yang tebal. Adapun ciri khas dari telur asin, yang pertama itu rasanya lebih gurih dan asin. Yang kedua, kuning telur berwarna lebih orange kemerahan. Kemudian tekstur dari kuning telur lebih masir dan berminyak. Kemudian aroma khas yang dari hasil penggaraman
Kemudian umumnya menggunakan telur itik, daya simpannya juga lebih lama. Nah, adapun kelebihan dari telur asin yang pertama itu pastinya masa simpannya itu lebih panjang, di mana adanya penambahan garam tadi dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian cita rasanya yang khas, di mana gurih dan asin sehingga banyak orang yang menyukainya. Kemudian nilai ekonominya akan meningkat dibandingkan dengan telur yang belum diolah. Kemudian mudah dibuat dan dapat dijadikan sebagai bahan olahan, di mana ditambahkan ke roti, saus, dan dijadikan sebagai lauk. Kekurangan dari telur asin yang pertama itu kandungan natriumnya yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita hipertensi. Kemudian, rasa yang terlalu asin, di mana jika pemeraman yang berlebihan akan menurunkan kualitas rasa. Kemudian, tekstur putih telur menjadi lebih keras dan sangat asin, karena penambahan garam yang lebih banyak sehingga terserap oleh putih telur. Kemudian memerlukan waktu pemeraman, di mana proses pemeraman pada telur asin cukup lama sehingga tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Dan yang terakhir itu kualitasnya dapat menurun, di mana jika penyimpan yang salah bisa muncul bau aroma yang tidak sedap, yaitu terjadi pembusukan. Nah, adapun metode pembuatan telur asin, yaitu ada dua metode, yaitu metode kering dan basah, di mana metode pertama itu pembungkusan dengan mencampur bahan. Yang pertama dipilih telur segar, kemudian disiapkan bahan yang untuk dicampurkan pada garam seperti serbuk batu bata, abu gosok, dan lainnya. Kemudian setelah disiapkan bahan yang dicampurkan dengan garam tadi, dibaluri telur di setiap sisi hingga tertutup rapat permukaan telur, kemudian disimpan telur di wilayah yang gelap seperti wadah yang tertutup. Nah, pemeraman dilakukan disimpan di tempat yang sejuk, yaitu selama 15-20 hari. Kemudian untuk metode basah, itu dengan menggunakan perendaman larutan garam. Yang pertama itu dipilih jenis telur yang segar, kemudian disiapkan larutan garam, kemudian direndam telur yang sudah dibersihkan bagian telur, kemudian pemeraman dilakukan pada wadah yang tertutup selama 15-20 hari. Kemudian telur asin dapat dikonsumsi. Adapun produk hasil pengawatan telur yaitu telur asap. Telur asap adalah telur yang diolah dengan metode pengasapan. Telur ini dapat diolah dari telur mentah, telur yang sudah direbus, ataupun telur asin yang kemudian diasapkan. Adapun juga prinsip kerja pengawatan pengasapan yaitu dengan menutupi pori-pori telur sehingga air dan gas dalam telur tidak mudah keluar serta menghambat kemasukannya mikroba pembusuk. Asap dan asap cair juga mengandung senyawa seperti fenol dan asam organik yang bersifat antimikroba dan antioksidan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri serta memperpanjang daya simpan telur. Selain itu, proses pengasapan juga dapat memberikan aroma, warna, dan cita rasa khas pada telur. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir telur yaitu sebelum pengolahan. Faktor yang dapat mempengaruhinya adalah kesegaran telur, kebersihan kulit telur, pencucian, ukuran dan kualitas telur, kondisi penyimpanan telur, dan juga jika ada retakan pada kulit telur. Kalau selama pengolahan, adapun suhu pengasapan, jenis pengasapan, jenis bahan bakar atau asap, konsentrasi asap cair, kebersihan alat dan lingkungan, dan juga proses perebusan dan rendaman telur. Kalau setelah pengolahan, proses pendinginan, jenis kerapatan kemasan, suhu dan kelembapan penyimpanan, lama penyimpanan, dan juga kontaminasi mikroorganisme setelah pengolahan yang biasanya itu dari kemasan atau dari lingkungan. Adapun juga kelebihan dan juga kekurangan dari metode pengasapan ini, salah satu kelebihannya itu adalah memperpanjang daya simpan. Pengasapan membantu telur bertahan lebih lama karena senyawa dalam asap seperti fenol dan asam organik bersifat antimikrobial dan juga bersifat sebagai antioksidan. Adapun juga salah satu kelebihannya itu menambah rasa dan aroma khas dan juga meningkatkan penampilan produk. Telur asam memiliki aroma yang smoky dan rasa gurih yang lebih kuat dibandingkan telur biasa, dan juga warnanya lebih coklat dibandingkan telur
lain sehingga dapat meningkatkan daya tarik pada konsumen. Pengasapan juga lebih praktis jika menggunakan asap cair, karena asap cair ini lebih mudah dikontrol dibandingkan pengasapan tradisional. Selain itu, asap cair lebih aman karena kandungan senyawanya berbahaya lebih dapat diminimalkan. Namun ada pun juga kekurangannya, yaitu terutama pada tekstur dan juga aroma. Pada tekstur, jika suhu terlalu tinggi atau waktu pengasapan terlalu lama, putih telur dapat menjadi keras dan kuning telur menjadi terlalu kering. Dan pada aroma asap yang terlalu kuat kadang dapat dianggap sebagai terlalu tajam oleh sebagian konsumen sehingga menurunkan tingkat kesukaan. Salah satu kekurangan yang lainnya itu adalah berisiko menghasilkan senyawa berbahaya. Pada pengasapan tradisional, jika tidak terkontrol dapat berbentuk senyawa polycyclic aromatic hydrocarbons atau senyawa polycyclic aromatic hidrokarbon yang berbahaya bagi kesehatan. Dan terakhir, pengasapan juga memerlukan pengendalian proses yang baik. Suhu, lama pengasapan, dan jenis bahan bakar harus diatur dengan tepat. Jika tidak, mutu akan menurun. Sekian dari video ini, terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih. atas Terima kasih. perhatiannya.